Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pocong. Malam ini kembali lagi ke channel Suka Horor. Kali ini saya bersama Mas Nanang, dan Mas Nanang mau bercerita tentang pengalamannya. Selamat malam Mas Nanang. Iya, malam Mas. Gimana Mas kabarnya Mas? Kabarnya baik-baik saja Mas. Iya. Kesibukannya apa Mas kali ini Mas? Kok lama sekali tidak kelihatan? Kesibukannya sakit Mas. Sakit? Iya. Oh. Mau cerita Jadi apa Mas? ya ini cerita bukan pengalaman saya, tapi ini ceritanya itu dari tetangga. Sebenarnya yang ngalamin tetangga, berhubung rumah saya dekat dengan tetangga saya, jadi otomatis tahu Mendengar. ceritanya. Sudah dulu ya. Gimana ceritanya? Mari kita langsung saja ke Mas Nanang. Monggo Mas Nanang. Terima kasih Mas Widin. Untuk ceritanya tuh kemarin itu tahun 2001 kalau nggak salah. Nah itu kejadiannya itu dialami oleh tetangga saya yang bernama Bu Surati. Nah, Bu Surati itu punya ibu namanya itu Bu Mesiem. Nah jadi Bu Mesiem itu orangnya itu jualan di pasar. Jadi tiap pagi itu Bu Mesiemnya itu selalu masak untuk keperluan jualan di pasar ya. Terus yang Bu Surati tetangga saya itu ada anaknya, itu sering bantu-bantu ibunya mempersiapkan makanan, tapi udah berkeluarga, jadi udah punya rumah sendiri, rumahnya di sebelahnya. Itu waktu itu kejadian itu dimulai dari habis maghrib Mas. Mungkin habis maghrib itu belum kejadian yang horornya gitu ya, tapi kayak merasakan. Jadi Bu Surati, Bu Suratinya itu orangnya kan rumahnya kan beda sama Bu Mesiem. Oh, sama ibu beda rumah. Beda. Oke. Sebelahan. Ya. Terus Bu Surati ini itu waktu itu kan nonton TV di rumahnya Bu Mesiem, di rumahnya ibunya. Waktu itu kejadiannya habis sisa. Jadi habis sisa itu Bu Suratinya itu ke rumahnya tadi Bu Mesiem. Nah, otomatis siapa itu Bu Suratinya itu lihat TV di situ. Terus pada saat itu Bu Surati itu mau ke kamar mandi. Nah itu zaman dulu kan kamar mandi ini masih di luar rumah. Nah, jadi otomatis kayak zaman dulu itu sumurnya itu sumur zaman dahulu, masih pakai apa ya namanya, kerean ya. Jadi masih pakai kayak katrol. Nah itu waktu itu habis sisa itu Bu Suratinya itu mau ke kamar mandi. Nah, waktu mau ke kamar mandi ngerek apa ya namanya itu, kerean gitu ya. Nah kerean itu ngambil air dulu, baru dimasukkan ke tandon. Nah baru bisa dipakai airnya. Kalau zaman sekarang tinggal plek gitu udah bisa, tapi kalau dulu harus nyerek dulu. Nah pada saat itu Bu Suratinya itu di kamar mandi. Nah itu biasa aja, di kamar mandi maksudnya biasa. Setelah itu kan Bu Surati ini keluar. Nah waktu keluar mau masuk ke rumah lagi, kan itu kan di luar rumah teman. Nah itu masuk ke rumah, dianya itu kayak merasakan kok ada yang apa namanya, yang mengintai.
kok kayak ada yang mengintai dari jauh, cuma itu kayak perasaan. Jadi tidak nyaman. perasaannya kan kayak bulu kuduk di sini kayak gimana. Pas busur hatinya itu menghadap ke belakang ini. Siapa ya? Kok ada yang melihat dia tapi dari jauh. Nah, terus busur hatinya itu paling ada siapa-siapa, cuma perasaan mikirnya. Terus busur hatinya masuk lagi ke rumah lihat TV lagi. Tapi itu waktu itu yes, biasa aja, maksudnya nggak ada apa-apa. Jadi setelah itu ya tidak merasa apa-apa gitu ya. Gak merasakan jatuh cinta. Oh iya. Iya. Jatuh sakit. Oke. Oh iya. Lanjut Mas ya. Iya. Setelah itu Bu Surati kan sekitar jam berapa ya? Setengah 10 atau jam 10-an. Itu orang kan pulang ke rumahnya sebelah kan, pulang ke rumahnya lagi. Nah kan kalau mau pulang ke rumah kan otomatis muter. Maksudnya Kok muter? iya muter. Rumah kan sebelah sananya, sebelah kanannya. Otomatis orangnya muter gini. Lewat belakang. Apa? Lewat belakang. Kok muter? Gak Mas, maksudnya muter gak bisa langsung di berarti, depan rumahnya. Oh berarti tidak langsung sebelah. Rumahnya ibu itu menghadap ke timur, rumah Bu Suratinya itu menghadap ke selatan. Jadi kan nggak bisa Mas. Akhirnya satu arah. Enggak Mas. Nah setelah itu Bu Surati ini kan otomatis keluar rumah kan lewat ngadep ke timur dulu. Jadi melewati kamar mandi. Waktu keluar udah mau pulang ke rumah, Bu Suratina itu kayak curiga, tetap apa ya namanya? Perasaan tidak tenang. Nah, ada perasaan tak tenang, mau pengen lihat ke kamar mandi gitu. Nah terus setelah itu orangnya itu penasaran, orangnya coba ke kamar mandi lagi, dilihat, yo nggak ada apa-apa, memang nggak ada apa-apa, tapi perasaan ini kayak kebayang-bayang, kayak ada yang menempel perasaan gitu. Nah, setelah itu Bu Surati ini kan pulang ke rumah. Nah setelah pulang ke rumah, Bu Surati tidur. Setelah tidur, Bu Surati itu waktu jam 2:30 lah, 2:30 itu udah bangun, termasuk ibu udah bangun, mempersiapkan makanan untuk dibawa ke pasar, kan dijual lagi. Nah itu dimulai dari jam 2:30. Otomatis Bu Surati nih ke rumah ibu mesiem. Jadi mempersiapkan itu mulai dari nasi, terus kalau orang-orang Jawa itu jangan. Oh berarti Kalau bahasa Indonesia apa? Sayur. Iya. Ya mungkin adanya kayak sayur lodeh gitu ya, tapi itu bukan sayur lodeh. Gak tahu juga. Ya segitulah. Pokoknya intinya jualan sayur-sayur lah. Nah jualan sayur yang Bu Mesiem, ya Mesiem itu ibunya tadi itu biasanya kan orangnya yang mempersiapkan nasi. Nah Bu Surati nih itu mempersiapkan kayak nyuci berasnya, nyuci untuk bahan sayuran kayak daun-daun gitu, nyucinya di luar. Otomatis kan harus ngerek timba. Iya, bahasa Indonesia timba Mas. Apa ya timba? Omplong bukan timba. Iya tuh.
Jadi nyeret timba itu untuk ngisi tandon tadi untuk cuci. Nah, pada waktu itu Bu Surati tetap kayak tadi mas, saya merasakan perasaannya gak tenang. Nah, perasaannya gak tenang, terus Bu Suratinya itu berdoa, tapi cuma dalam hati gak berdoa gini mas. Masa nyuci harus berdoa, kan gak mungkin. Cuma di dalam hati. Nah, Bu Surati ini tuh sambil berdoa, ada apa ya? Sorry dulu tadi ada kendala teknis. Mungkin biar tidak sepanas dulu, kita sambil wudhu dulu ya. Pun mas, monggo lanjut ceritanya mas. Ya, tadi sampai mana mas ya? Sampai tuh. berdoa. Ya, ini mas. Berdoa tadi mas. Oh, Berdoa iya. dalam hati. Cinta Makan. dalam hati tuh. Tidak ada dilema lah. Dilanjut mas, nanti gak sampai-sampai. Iya, tadi kan sampai Bu Suratinya berdoa mas ya. Iya. Ya, jadi saat itu kan Bu Surati sambil berdoa waktu nyuci beras. Nah, setelah itu Bu Suratinya itu kan tadi merasakan ada yang ngintai gitu mas. Terus setelah itu Bu Suratinya mau masuk ke dalam lagi, mau ngobrol sama Bu Mesiem, ibunya. Bu, kok perasaanku nggak enak ya? Ada apa ya Bu? Terus Bu Mesiemnya jawab, emang ada apa? Biasanya kan tiap pagi ya begini kegiatannya. Sabari begitu. Nah, terus Bu Suratinya bilang, ya udah Bu, keluar lagi kalau gitu. Soalnya perasaan gak enak banget Bu. Rasanya itu kayak ada orang yang mengintai dari jauh. Bu Surati ini bilang gitu. Terus dari Bu Mesimi, ya udah lanjut aja nyucinya, nanti gak sampai nanti gak berangkat ibu jualan pagi. Nah, setelah itu Bu Surati ini keluar lagi lanjut kegiatannya tadi. Nah, pada saat itu Bu Surati itu sampai bulu kuduknya merinding. Waktu itu langsung Bu Surati, waktu bulu kuduknya merinding itu kayak merasakan ada hawa aneh, soalnya kayak ada angin mas. Kan kalau pagi kan otomatis biasanya kayak embun mas, dinginnya dingin embun, bukan dingin angin. Ya. Nah itu rasanya itu angin, hembusan angin. Iya, ada hembusan angin itu. Ini apa ya kok dingin, jadi dinginnya dingin angin. Terus Bu Surati ini ada ke belakang lagi gini. Waktu itu di belakang rumah saya kan ada pohon asam mas. Pohon asamnya itu ya lebat, tinggi. Nah dari dulu itu pohon asamnya dari Mbah Buyut saya itu dibilangi kalau pohon asamnya itu ada kayak penunggu gitu. Tapi katanya Mbah Buyut saya, pada saat itu Bu Surati itu pas menghadap ke belakang tadi langsung mas melihat kayak pusaran angin, tapi berwarna putih susu. Nah itu di atas itu ada kayak orang bertapa, tapi di atas tadi kayak di atas pusarannya, tapi di atas pohon. Oh di atas pohon. Iya, jadi ada kayak ada space. Oh pohon. Terus di atasnya itu kayak ada pusaran angin, tapi berwarna putih susu. Di atasnya ada orang bertapa. Itu katanya dari jauh wujudnya seperti itu mas. Tapi wujudnya seperti kelihatan orang mas. Kurang tahu mas, soalnya itu kayak berbentuk wah itu mas namanya Jubah. bukan jubah mas, kayak berbentuk asap. Soalnya berbentuk kayak asap,
kan pusaran angin tapi warnanya putih susu kan kayak asap. Maksudnya yang bertapa tadi Iya, berbentuk asap tapi berwujud manusia. Kira asap terus atasnya kayak orang bertapa. Bukan mas, Bukan. itu orang bakar-bakar mas. Gitu. Jadi waktu itu Bu Suratinya langsung kaget kan, otomatis Bu Surati kaget, masuk ke dalam lagi, terus manggil nama ibu, bu, sini dulu bu, itu Bu Surati ini, ada apa toh, lihat bu di luar, ibu keluar, setelah itu ibu keluar, ternyata nggak ada apa-apa, yang di atas pohon tadi itu udah nggak ada. Terus ibu itu bilang, kamu itu cuma halusinasi, cuma tadi pikiran itu kemana-mana gitu, ibu gitu. Terus ibu ke dalam lagi, otomatis Bu Suratinya kan masih di luar tadi. Cuma kayak merenung, kayak ngelamun, apa ya tadi, apa ya, kan ibu kan nggak lihat waktu habis masak terus keluar tadi juga nggak ada, udah hilang yang pusaran angin tadi ya. Setelah itu Bu Surati nih melanjutkan nyuci tadi. Selang waktu mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit terjadi lagi mas, ada kayak angin lagi ya. Pernah lihat TV yang ada misteri-misteri gitu nggak? Waktu keadaan kayak gitu mau datang, anginnya cuma sesaat ya, kayak gitu. Anginnya itu cuma sesaat, nggak angin bus gitu, enggak, anginnya cuma sesaat. Nah setelah angin sesaat itu selangnya gak berapa lama langsung ada cahaya putih dari atas, itu tepat di atas sumur yang ada kerean tadi. Itu tepat di atas sumur, tegak lurus itu ada cahaya, warnanya itu putih tapi silau. Nah itu langsung turun ke bawah, pas di atas sumur itu langsung bentuk wujud. Itu wujudnya itu seperti kayak bidadari cantik, tapi nggak kelihatan soalnya silau itu. Nah otomatis kalau kayak gitu mas, Bu Surati ya kayak nyuci biasa dari atas sampai selangnya paling cuma nggak ada beberapa detik langsung di depannya. Gimana? Shock Ya gak sampai shock mas, langsung semaput mas. Pingsan. Jadi pada saat itu Bu Surati kan langsung menoleh ke atas kan. Tahu itu ya langsung pingsan. Berarti nggak sampai itu itu siapa yang minta tolong, nggak sampai. Tahu itu langsung pingsan, langsung nggak sadar. Tahu-tahu nih itu waktu ibunya itu manggil-manggil. Nah, waktu itu ibu manggil-manggil Bu Surati. Kalau di rumah saya itu biasanya manggilnya kan Nduk, ke anaknya itu manggilnya Nduk. Nduk itu dalam bahasa Jawa itu ya kayak panggilan ke anak, Dek gitu. Lebih muda lah. Iya. Terus setelah itu, Duk, kamu di mana? Kok nggak ada suara? Karena otomatis orang nyuci kan ada suara air mengalir. Itu nggak ada. Terus ibu keluar, udah tahu-tahu Bu Surati ini pingsan di depan sumur. Ya. Setelah itu Bu Surati dipopong, soalnya ibu tadi manggil suaminya sama manggil suaminya Bu Surati. Dipopong, dibawa masuk ke kamar. Waktu itu lama mas sadar itu setelah habis subuh itu baru sadar Bu Suratinya. Jadi antara waktu kejadian itu sekitar jam 3:30, ada jeda waktu sekitar 1 jam. Pingsan selama 1 jam.
waktu dibawa ke kamar itu ada selang 1 jam, terus Bu Suratinya kan mulai perlahan bangun. Waktu bangun itu ditanyain Mas, pas waktu bangun itu ditanyain suami ini, udah sadar, kamu tadi kenapa kok sampai pingsan di sumur. Bu Surati ini masih bingung, belum bisa jawab, soalnya kan otomatis kan kaget, kayak kita itu bangun tidur, kita tidur terus dibangunin tapi sesaat, nah rasanya pelenggong. itu Mas, Nah, kaget ya kan, gitu. kaget otomatis kan. Dari Bu Suratinya sendiri kan Mas, bingung, aku di mana ya, jawabnya gitu, aku di mana ya. Terus suami ini, udah minum dulu aja, itu belum bisa ngasih jawaban Mas. Setelah mungkin sekitar 5 menit 10 menit baru Bu Suratinya kan perlahan-lahan kan udah mulai sadar. Nah, itu baru cerita, aku tadi itu waktu nyuci itu kayak disamperin orang, terus aku diajak. Nah, kejadian itu waktu itu Bu Surati itu jadi waktu pas pingsan itu ya, itu perasaan Bu Surati itu nggak pingsan, tapi Bu Suratinya itu diajak oleh orang tersebut itu main. Katanya itu katanya Bu Suratinya waktu cerita ya, itu main kayak di awan ya, kalau mau membayangkan kayak di dunia ini nggak ada orang. Maksudnya? Nggak ada, maksudnya nggak ada bayangan kayak kita hidup di sini itu nggak ada. Iya. Jadi itu kayak di Dunia dalam lain, dimensi lain. nggak Mas, di dalam awan. Awan. Nah itu katanya lari-lari di situ, dia intinya diajak main lah. Nah berhubung itu mau sadar, pas waktu mau sadar itu Bu Suratinya katanya ada cahaya putih. Nah Bu Surati itu masuk ke cahaya putih itu, baru itu sadar waktu dibangunin sama suaminya itu. Nah, dari cerita Bu Surati itu kayak gitu Mas. Jadi kayak kesimpulannya itu Bu Surati itu diikutin, dipantau kayak tadi. Sudah saat itu waktu pingsan itu Bu Surati kayak jiwanya keluar. Oke Sobat Ngobor, jadi seperti itu cerita dari Banana. Tapi sebelum acara ini tutup, saya masih penasaran sama apa yang diceritakan Banana. Saya mau tanya dulu enggak apa ya? Ya. Oke Mas Anang, saya mau bertanya tadi Mas, ketika sampean cerita katanya Ibu Surati kan sempat merasa nggih, Ya. entah itu sadar tidak sadar, tapi di alam bawah tidak sadarnya katanya diajak main sama suatu sosok ya. Ya. Kalau boleh tahu dan kalau sampai pernah mendengar, itu sosoknya seperti apa Mas kira-kira yang mengajak main? Nah, ini untuk katanya Bu Surati Mas ya, itu wujudnya itu seperti orang Mas tepat. Seperti orang. Orangnya cantik ya, seperti orang biasa, cuma itu katanya wajahnya nggak jelas. Oh, cuman berparas cantik, cuman tidak bisa nggak bisa ngarang itu wajahnya gimana kan bisa. Tapi untuk postur tubuhnya itu seperti manusia Mas. Yes, seperti manusia layaknya manusia ya. Katanya Bu Surati gitu. Terus sama Mas, kan waktu bermain itu cuma berdua sama seperti tadi, apa mungkin ada yang lain? Katanya Bu Surati itu kemarin itu cuma berdua. Jadi di sana itu kayak aktivitas biasa Mas. Cuma aktivitasnya apa itu kurang tahu. Soalnya Bu Surati itu nggak cerita. Cuma ceritanya ya itu tadi. Sampai Bu Suratinya itu terbangun kembali. Oke Sobat Ngobor,
Sekian cerita dari Mas Nanang. Mungkin jika ada kesalahan dari saya ataupun Mas Nanang dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.